Soalnya saat ini lagi ribut Son Horeg. Ya. Terus dihukumi haram. Haram. Kalau kita nih sajane nih, sing pantes nih, ini ngerasakno. Oh, MUI sing gawe hukum Son Horeg haram nih. Kalau aku pengen ngerti, kalau kon lungguh nih sampingnya. Menurut Gus Muwafiq, justru orang-orang di MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu harusnya mendengarkan Son Horeg di sampingnya speaker. Ya, jadi yang membuat fatwa haram itu harusnya mereka-mereka itu malah duduk di sampingnya Son Horeg biar mendengarkan langsung gitu loh. Masuk, Gus, masuk. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini ya, geger masalah Gus Muwafiq. Gus ya, sudah sepuh, termasuk ulamanya Jawa Timur ya, ulamanya Jawa lah ya, ulamanya Jawa, salah satu ulamanya Jawa, kiainya Jawa, yang statementnya ini berbeda dengan kiai-kiai pada umumnya. Biasanya Gus-Gus itu seperti Gus Kausar kemarin itu sangat-sangat mendukung fatwa haram dari MUI teman-teman ya. Dari keputusan Bahsul Masail yang di Pasuruan, yang di Jombang, rata-rata Gus Kiai itu mendukung fatwa MUI yaitu mengharamkan Son Horeg. Tapi anehnya kenapa di sini Gus Muwafiq malah tidak. Ini statementnya ya saya rasa ini pemberani ya, statement berani dikala banyak kiai, Gus ini yang ikut mengharamkan Son Horeg, tapi satu kiai ini kok malah tidak. Coba kita simak dulu statementnya agar kalian nggak salah paham, agar kalian nggak menyalahkan Gus Muwafiq ini mengadu domba. Nggak gitu teman-teman. Kita simak videonya ya. Rasakno, pengen mau salah dulu, pengen rasakno Son. Oke, Gus Muwafiq pengen mendengarkan, merasakan bagaimana sih sensasinya Son Horeg ya. Soalnya saat ini lagi ribut Son Horeg. Betul. Betul Gus, sekarang lagi ribut ya, dan terus berlanjut. Bahkan di daerah Kediri itu banyak sekali Son Horeg, acara yang sekarang seminggu ini berlangsung, Son Horeg itu banyak yang dibubarkan oleh Pak Polisi teman-teman ya. Lanjut. Terus dihukumi haram. Ya. Kalau kita nih sajane nih, sing pantes nih, ini ngerasakno. Oke. Majelis Ulama Indonesia seharusnya merasakan langsung ya, bukan hanya mendengarkan komplainan orang, tetapi mendengarkan langsung, nggak cuma lihat dari HP ya. Ini menurut Gus Muwafiq. Jadi sing gawe hukum Son Horeg haram, kalau aku pengen ngerti, kalau lungguh nih sampingnya. Sing gawe fatwa itu lungguh. Ya. Pas dari Son Horeg terus sing gawe hukum niku lunggune jejere Son. Kayaknya nggak mau Gus ya, kayaknya nggak mau. Niki ora apa-apa iku men pleng-pleng ngoten to. Oh. Oke. Sampeyan ngomong ya kok sik krungu. Iya. Ini menurut Gus Muwafiq loh ya. Jadi belum kadang apa kok haram. Iya. Ya banyak orang awam ya, bukan orang santri. Banyak orang awam itu juga heran, kenapa kok Son Horeg dihukumi haram? Kenapa nggak seperti rokok saja, yang hukumnya itu fleksibel? Bagi yang nggak suka ya haram, bagi yang suka ya boleh. Ono son banten titik haram. Ya. Wong-wong itu diukuran, agar kupingnya ra kuat lapis melayu. Nah ini logis juga. Dan seperti yang kami ucapkan dari kemarin, bahwa hanya orang-orang yang mampu saja, mampu mendengarkan Son Horeg, yang mendekat, yang nonton. Saya tidak mampu, telinga saya tidak mampu, dada saya juga tidak mampu. Makanya saya sangat menghindari untuk nonton Son Horeg teman-teman. Karena saya rasa telinga saya, dada saya ini bukan termasuk orang-orang hebat. Seperti rata-rata pemilik Son Horeg di Jawa Timur, ini kan telinganya, dadanya kuat-kuat ya.
di belakang Son jalan, terus mengikuti Son Horeg, mereka kuat telinganya. Tapi kalau saya, ini tidak kuat. Makanya saya sangat menghindari untuk nonton Son Horeg. Tapi ya, nggak ikut menyalahkan juga sih. Tadi saya son horeg rasa dihukumi haram. Oke, Wong-wong ini kebanteran mesti lunga. betul. Orang-orang yang nggak kuat itu pasti pergi meninggalkan Son Horeg. Pasti. Termasuk saya. Nah, itu berarti pancen seneng ya ngono paling kula. Betul. Ini sangat-sangat relate teman-teman ya. Karena kalian coba lihat ketika ada Son Horeg, banyak juga yang datang. Dan mereka termasuk orang-orang yang kuat, yang mau dan kuat fisiknya. Bukan sembarangan orang yang datang. Orang-orang seperti saya, ini tidak mampu. Makanya ya, menghindar. Soalnya pokoknya bocah cilik merconan. Nek sing kepengin krungu mercon ya ora mlayu kok. Ya, Tapi sing mati kebanteran mercon ya mlayu. Dadi sing kaya ngoten niku. Kaya singa ngono. Sing wani yo nyerah, sing wedi yo mlayu. Dadi Ya. hukume gampang. gampang. Kaya rokok ngono. Oh, Ya ora halal ya ora haram, tergantung kondisine. cocok untuk orang-orang NU, orang-orang awam, orang-orang yang mungkin agama Islamnya masih cetek. Ini kalimatnya Gus Muwafiq sangat-sangat mudah mereka terima. Ya, Son Horeg dihukumi saja seperti rokok. Yang suka berarti boleh, yang nggak suka haram. Itu saja. Yang suka mendekat, yang nggak suka ya menjauh gitu. Nek rokok kok mumet ya wajib. Wajib. Nek rokok kok malah mumet haram dulu mawon asline wong ora ono hukume. Rokok nggak ada hukumnya, kata Gus Muwafiq ya. Hukumnya tergantung situasi. Bagi kalian yang tidak suka berarti haram. Bagi kalian yang suka merokok ya boleh. Mungkin. Jadi opo-opo kita tambah ra oleh. Oke. Memang banyak sekali dari kalangan masyarakat yang menolak fatwa MUI mengharamkan Son Horeg, teman-teman. Banyak sekali. Dan diwakili oleh Gus Muwafiq ini, statementnya santai, tetapi ini bukannya membela kemaksiatan, tidak. Ini masalah sonnya ya, masalah suara. Sekali lagi, ini masalah suara. Karena dari tadi Gus Muwafiq tidak ngomong masalah busana, jogetan, enggak. Ini masalah suaranya saja, teman-teman ya. Jadi kalau kemarin ada kiai yang ngomong mengandung unsur iza, menyakiti, mengganggu orang lain. Kalau terganggu nggak mungkin mendekat dong. Nyatanya banyak sekali penonton-penonton yang datang. Berarti mereka suka. Berarti mereka tidak terganggu, tidak tersakiti. Lah terus, berarti ini zolim kepada yang tidak suka. Nah, gini teman-teman. Di daerah-daerah, di kampung-kampung, kan nggak mungkin di kota ada Son Horeg ya. Di kampung-kampung, desa-desa di Jawa Timur, kenapa kok banyak Son Horeg? Karena mereka yang ngundang, mereka yang iuran, teman-teman. Mereka sendiri, masyarakat itu sendiri yang iuran. Pengen nekakne pergang berarti iki jerone ya geng-gengan jerone saing-saingan api-apian Ya, kebanyakan para rakyat, warga, masyarakat di desa-desa itu malah iuran untuk bisa menyewa Son Horeg yang harga sewanya nggak murah. kok meresahkan piye tapi nek kerusane genteng anu wis enek aturane kok dijoli ya duwe warga sak desa lho. Nih, bagi yang komplain ini merusak, tenang, sabar. Ini akan diganti oleh panitia. Panitianya siapa? Ya lingkungan kalian sendiri, warga sekitar kalian sendiri. Kalau nggak suka, orang yang nggak suka Son Horeg seperti saya, ya nggak usah ikut iuran. Karena apa? Nggak suka. Kalau ada yang minta iuran ini untuk mendatangkan Son Horeg untuk sewa, nggak usah ikut. Pak, saya tidak suka Son Horeg. Saya pun juga seperti itu. Saya nggak suka Son Horeg.
Ya, jadi oke lah, silahkan mengadakan. Tapi kalau ada kerusakan di bangunan saya, tolong diganti. Gitu. Kan sama-sama enak. Mereka bisa tetap hiburan dengan hiburan mereka. Kita ketika itu nggak usah di rumah. Kalau ada yang rusak, tinggal minta ganti rugi. Toh acaranya nggak mungkin lama-lama. Mungkin cuma 2 hari. Yang pertama cek sound, yang kedua acara inti. Paling ya seperti itu saja. Jadi kita yang tidak suka nggak usah nonton biar telinga nggak rusak, dadanya nggak bergetar ya. Saya ngomong rusak itu karena saya nggak kuat teman-teman ya. Terus terang saya tidak kuat mendengarkan suara yang terlalu ngebas itu nggak kuat saya. Makanya saya juga tidak ikut-ikutan seperti itu. Tapi kalau ada yang rusak, silahkan minta ganti rugi seperti sarannya orang ini loh. Gus Muwafiq pun juga bilang, yang suka pasti mendekat, yang nggak suka pasti menjauh. Itu sudah otomatis hukum alamnya ya seperti itu. Ini Gus Muwafiq yang ngomong teman-teman ya, dan termasuk pendapat saya juga terwakili oleh statementnya Gus Muwafiq ini. Yang suka silahkan nonton, yang nggak suka silahkan menjauh, kecuali kemaksiatannya. Untuk terkhusus kemaksiatan yang ada di Son Horeg itu, joget pargoy erotis, bajunya yang terbuka-buka itu, terus lagi miras-mirasnya itu, tolong tidak dilanjutkan. Karena hal itulah yang membuat Son Horeg ini banyak ada penolakan dari kalangan ulama. Kalau masalah Son Horegnya itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, karena nggak semua pemerintahan di kampung-kampung itu mensukseskan larangan itu ya, nggak semua. Masih ada kok yang hari ini karnavalan Son Horeg masih ada, meskipun waktunya terbatas. Semoga ucapannya, statementnya Gus Muwafiq ini bisa mendamaikan situasi. Ya, siapa tahu nanti peraturannya bisa diubah lebih fleksibel lagi demi kerukunan ya, demi kerukunan, tidak saling ejek lagi, tidak saling serang lagi antara yang suka dan tidak suka dengan Son Horeg. Semoga teman-teman